Halo guys, David sini dan hari ini saya baru aja kedatangan Nvidia GeForce RTX 3080. Ini sesuatu yang hype-nya udah beberapa bulan lalu sejak di launching global kemarin dan akhirnya barangnya sampai ke sini juga. Ini yang versi Asus TUF Gaming ya, ini yang versi OC Edition punya yang enggak sih kalau 3080 dia GDDR6X-nya 10GB semua, jadi dari RAM-nya nggak ada yang beda. Terus di sini ada Nvidia Ampere arsitekturnya, terus ada ray tracing dan DLSS itu udah biasa sih. Sekarang kita langsung unbox aja, soalnya barang ini lumayan langka sih. Kenapa barang ini bisa hype banget? Oh ya, kalau di toko ini biasanya dia masih PO, harganya bisa 20 jutaan lebih, padahal harga normalnya itu seharusnya harganya $699 atau sekitar 10 jutaan kali ya. Dan dengan harga 10 juta, kita bisa dapetin performa yang 2 kali lipat lebih tinggi daripada yang 2080 Ti ini. Ini udah saya setahun lebih pakainya di studio ini buat ngerender, buat apa, buat PC utama. Ini harganya 20 juta. 25 juta kalau nggak salah. Dulu belinya di Enter Komputer gitu. Dan ya gila aja gitu. Ini harganya 20 juta lebih, anggap aja performanya dapat nilai 10. Ini harganya 10 juta, performanya dapat nilai 20. Makanya pas Nvidia nge-launching ini semuanya pada heboh ya. Gimana nggak heboh coba, misalnya ada HP Note 20 Ultra yang harganya 17 juta. Terus Samsung ngumumin Note 30 Ultra, harganya 8 juta dengan performa 2 kali lipat. Itu pasti heboh semua. Atau kayak MacD kemarin yang di TikTok itu viral banget, yang biasanya paket harga 200.000 tiba-tiba 44.000 doang, ngantrinya sepanjang apa, jadi ngerti lah gimana. Wah gitu lah, segede gitu hype-nya saya, kayak wah pengen cepet unbox. Terus apa ya, mungkin satu contoh lagi kayak Tokopedia gitu. Karena dari tanggal 5-7 Oktober ini lagi ada Tokopedia gebiar diskon elektronik yang bakal ngasih diskon up to 90% buat berbagai macam kebutuhan elektronik dan gadget kita. Kayak HP, laptop, blender, kipas angin, air purifier, kamera, audio, banyak. Ada ekstra cashback sampai 350.000 juga dari brand pilihan, terus setiap hari ada 3 kali flash sale. Jadi ya bener-bener gebiar banget sih, pokoknya banyak banget promonya. Buat detailnya bisa cek link di bawah aja. Sekarang kita langsung unbox aja. Di sini boxnya ya ada TUF Gaming, ada GeForce RTX 3080 OC Edition, 10GB GDDR6X. Ini bandwidth-nya lebih tinggi daripada GDDR6. Terus apalagi ya di sini? Oke, biasa. Di sini oke, biasa. Kalau di belakangnya ada keterangan soal fitur-fiturnya kayak kipasnya, terus ini juga semua bahan bodinya kebuat dari aluminium. Terus komponen-komponennya udah yang military grade semua, dan ada software buat nge-custom. Misalnya ada apa nih? Di sini dia tulisnya ada GPU Tweak 2 dan ya pokoknya nanti bisa dites sendiri lah. Di sini dia udah dukung HDMI 2.1 juga, yang dukung resolusi 8K di 60 fps atau 4K di 120 fps, terus garansinya 3 tahun ya. Komponen Asus memang garansinya biasanya lama-lama. Terus di sini ada port-portnya juga, nanti kita lihat, dan gitu aja sih. Di bawahnya ada ketulis soal minimum system requirement. Di sini tulisannya cuma 8-pin konektor aja sih, gampang lah kalau itu. Sip, sekarang kita langsung buka aja. Ini masih segel ya, sedap. Oke. Ya, pas pertama kali masuk sebenarnya agak kesel atau gimana gitu, soalnya ini udah beli ya semahal itu gitu, tapi tiba-tiba keluar yang lebih murah dan performanya 2 kali lipat lebih tinggi. Kesel dikit karena punya ini, tapi seneng karena akhirnya sistem di studio kami mungkin jadi bisa lebih kenceng gitu ya. Katanya bisa 2 kali, nanti kita tes buat main flight simulator sama buat ngerender. Kita tes, tapi sekarang kita unbox dulu. Asus In Search of Incredible. Oke. Di sini oke, busanya biasa. Terus ini garansi Astrindo ya, karena Astrindo itu memang distributornya setahu saya. Di sini juga ada logonya. Di sini ada labelnya gitu. Astrindo Genuine Product di sini juga ada kalau nggak salah. Nah, ini juga ada Astrindo Genuine Product. Terus di dalam sini ada RTX 3080-nya. Oke. Gede sih kalau lihat di review-review gitu. Dan ini memang tebel banget. Di dalamnya ada apa lagi ya?
kayak nggak stabil gitu. Bahaya. Terus di sini, oke. Oh, simple juga. Di sini ada speed setup, jadi buku tunjuk gitu, ada thank you sudah ngebeli produknya Asus. Terus di sini certificate of reliability. Jadi intinya komponen-komponen yang dipakai di TUF Gaming ini udah yang berkualitas punya. Terus di sini apa ini? Oh, ini logo ZenBook sih setahu saya, atau logo Asus yang anniversary gitu yang ada di laptop yang waktu itu kita unbox warna putih itu. Terus ya intinya ini kayak ini kayak kartu Yu-Gi-Oh gitu loh, baru ngerti. Jadi sini ada bintangnya, ada TUF Gaming, terus ada attack-nya berapa, defense-nya berapa, ada keterangan gitu-gitu. Ya, buat orang yang ngebeli GPU ini memang seharusnya orang yang pengen performa gaming yang semaksimal mungkin, sama buat profesional kali ya, yang butuh efisiensi setinggi mungkin juga. Misalnya mungkin Iqbal kali kalau kemarin-kemarin ngerender video mungkin 10 menit, udah kenceng banget sebenarnya pakai yang ini 2080 Ti, tapi kalau bisa jadi 5 menit, lumayan, waktu tidurnya bisa jadi lebih panjang lagi. Oke, di sini gede banget, ini kayaknya lebih gede daripada yang 2080 Ti dah. Ini tebel banget, apalagi yang 3090 ya, soalnya kemarin yang reviewer luar negeri udah nge-review 3090, terus dia jauh lebih tebal dari yang ini lagi. Cuma saya nggak nyangka kalau ini segede gini. Ini heatsinknya ya kemana-mana semua, karena semakin gede performa, semakin banyak panas yang dihasilin juga pastinya. Semakin harus pintar-pintar juga lah kipasnya. Di sini Asus bilang kalau jenis kipasnya itu bisa ngurangin turbulence gitu. Entah seberapa banyak pengaruhnya, cuma di sini kipasnya ngarah ke sana semua. Terus kipas ini ngarahnya sebaliknya. Jadi katanya itu bisa bikin aliran udaranya jadi lebih stabil, cuma harusnya nggak setinggi itu ya. Segini, kita kletek dulu. Ini kleteknya dari mana? Oh, ini ada di slot tip ini. Dari sini deh. Ya. Ini dari aluminium semua, jadi lumayan berat, tapi jadinya solid banget. Sip, buat sekarang sih kalau misalnya Anda mau beli mungkin masih agak susah ya, kalau ada pun ya goib kayak biasanya, karena barang kayak gini udah pasti banyak dicari orang. Jadi harga kalau nggak salah di pasaran sekarang rata-rata 20 jutaan, cuma tunggu aja, kalau 20 jutaan memang performanya tetap lebih tinggi sih daripada ini yang harganya sama, cuma spesialnya jadi agak berkurang. Kalau 10 jutaan kayak 12 juta ya itu luar biasa sih. Harusnya semoga 3-4 bulan lagi udah lumayan banyak lah. Kalau misalnya masih habis juga berarti orang Indonesia kaya-kaya semua sih. Di sini ada logo TUF Gaming, ada tulisan TUF Gaming juga di atasnya. Kalau di sini harusnya sini yang hadapnya harusnya kayak gini ya. Jadi kebaca GeForce RTX gitu. Terus ini kita kletek juga. Kalau nggak salah ini bisa RGB yang bisa diatur pakai software. Terus ini pakai 2 8-pin konektor. Terus di sini, oh ya ini bagian yang mungkin orang yang ngikutin dunia PC lumayan penasaran ya. Jadi di sini Asus TUF udah pakai 6 jenis yang MLCC punya, bukan yang POSCAP atau POPSCAP gitu. Pokoknya dia pakai 6 ini lah, Anda ngerti lah maksudnya apa. Saya nggak berani komen lebih banyak karena saya nggak tahu itu benar-benar udah terkonfirm atau belum. Jadi intinya Asus TUF Gaming pakai ini buat 3080-nya. Terus di sini konektornya oke. Kayaknya kita langsung pasang aja deh. Oh, ini masih ada ininya deh. Lepas nggak ya? Masih ada plastiknya juga. Ini ada performance mode, ada quiet mode. Jadi kalau performance mode ini dia bakal lebih dingin. Cuma kipasnya pasti lebih kenceng. Kalau quiet mode ya dia lebih apa quiet? Lebih hening. Kok lupa ya? Padahal simple banget. Jadi kita bisa style-style juga. Ya kita langsung pasang aja. Oh ya, tadi kita lupa buat ngeletekin plastik-plastik yang ada di kipas ini. Jadi ini plastik TUF Gaming, terus ini plastik logo Asus, terus ini plastiknya TUF Gaming lagi. Terus saya juga lupa kasih lihat bagian belakangnya ini ya. Ini dia ada 2 port HDMI 2.1. Jadi yang tadi saya bilang dia bisa nge-display, nge-display resolusi 8K di 60 fps. Ada 2 portnya, terus ada 3 port DisplayPort. Ini ya buat
biar nggak kemasukan debu kali ya. Sekarang kita bakal ngetes dulu yang GeForce RTX 2080 Ti yang versi ROG Strix ini. Ini sistem yang kami pakai selama mungkin setahun terakhir ya Pak. Sekitar itulah waktu itu. Kita pakai Intel Core i9 yang 9900K juga, jadi dua ini udah yang maksimal banget, terus RAM-nya 32GB, tapi kemarin kami baru ganti jadi 64GB, quad channel atau dual channel ya, satu kepingnya 32, jadi dual channel 64GB. Kira-kira speknya kayak gitu, dan buat ngerender video 4K downscale to 1080p 21 menit, dia butuh waktu, kita langsung tes aja nih, kita bikin timernya aja. Jadi stopwatch kami biasanya ngerender di 1080p 18:9. Kita sekarang langsung, ini filenya 1628 MB, kita ekspor dan kita mulai. Kita tungguin aja. Biasanya ini cara gampang kami ngitungnya sekitar sepertiga durasi dari videonya sih. Jadi kalau 21 menit dia sekitar 7 menit, tapi ini langsung bisa 5,5 menit. 5 menit 38 detik semoga. Wah, naik langsung. Jadi sekitar sepertiga atau sampai setengah lah maksimal. Kalau ini mungkin saya ngarepnya bisa lebih kenceng sekitar, mungkin kalau 2 kali lipat lumayan kenceng. Itu terlalu kenceng sih, lumayan muluk. Saya belum tahu bakal seberapa kenceng, cuma kalau bisa setengah lebih kenceng dari ini aja, misalnya 7 menit jadi sekitar 4 menit, itu udah sangat-sangat membantu banget. Saya orangnya jarang main game, tapi kita bakal ngetes main game, saya lebih pentingin ke bagian produktivitas gini. Dan ini, pas saya lihat reviewnya sangat menjanjikan. Kita tes yang, baseline-nya dulu. Baseline itu apa ya? Baseline, dasar apa ya? Patokan, ya patokan, sip. Patokannya ini, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, tapi ini belum kelar, 100% dia masih harus mungkin finalisasi, compiling, atau apa gitu. Yang pasti kalau kayak gini, udah 5 menit 30 detik. Tadi saya agak telat ya, tapi ini beda detik. Kira-kira video 21 menit bisa diselesaikan dalam waktu 5,5 menit. Itu berarti sekitar hampir seperempat durasinya ya. Sekarang kita catat dulu 5,5 menit, saya screenshot dulu biar siapa tahu nanti lupa. Padahal lumayan gampang. Sekarang kita cobain game yang mungkin bisa dibilang paling berat buat sekarang ya, Flight Simulator 2020. Ini data pas download kemarin aja sampai 100 GB. Di sini dapatnya 25 FPS aja. Ini grafiknya di 4K dan settingannya di ultra. Ya, di 4K, full screen, ultra, semuanya udah yang paling tinggi. Kalau misalnya dimaksimalin memang gini, makanya sampai ada memes yang bilang, bisa nggak sebuah GPU itu can it run Flight Simulator 2020? Karena yang 2080 Ti aja yang levelnya udah sangat-sangat tinggi, kita cuma dapat 26, 24, 25 FPS. Kalau misalnya kita mau ganti ke cockpit, dia naiknya jadi 33 FPS, 30 FPS. Jadi ya segini sih sampai saking beratnya nih game. Oke lah, ini kalau misalnya kalau mau belok-belokin gini ya. Ini dia pakai, kenapa bisa mapnya selengkap ini, karena dia pakai sistem streaming ke Bing Maps sih. Bener nggak? Bing Maps ya? Karena ini punya Microsoft. Jadi dia ngerender semuanya, ngambil data sebanyak ini, makanya wajar seberat ini. Ini saya panning juga nggak semulus itu. Cuma ya memang game ini nggak butuh FPS banyak lah. Ini cuma 27 FPS aja. Kalau kita main game tembak-tembakan nggak enak banget. Tapi kalau main game kayak gini 27 FPS sangat oke sih udah. Yang penting resolusinya tajam. Ya tajam banget. Bisa zoom nggak? Oh bisa nih. Nih ini sampai murmurnya, sampai kipasnya juga kalau misalnya kita giniin dia ada berubah nggak? Oh enggak. Terus kalau misalnya kita masuk ke cockpitnya, tadi saya lihat sini sampai tekstur kulit di bagian setirnya juga kelihatan banget. Memang pentingnya di sini sih kalau main game Flight Simulator. Game paling berat dapatnya 30 FPS di 2080 Ti. Sekarang kita cobain yang 3080 yang ini. Sekarang kita buka dulu. Udah lumayan lama sih saya nggak ngebuka rig yang ini. Soalnya selama dia bisa bekerja dengan baik, ngapain dibuka juga. Cuma ini waktu itu, bukan waktu itu sih. Cuma ini
debunya lumayan banyak kalau dilihat, walaupun nggak tebal-tebal banget. Mungkin suatu saat bakal saya bikin, perlu nggak ya kalau video cuma ngebersihin casing doang sampai di videoin. Wah, tapi banyak yang itu sih, kadang doyan ngeliatin ngebersihin kayak gini, kayak bikin puas gitu. Di sini kita cabut, ini pakai 8 pin juga, jadi kita nggak usah pakai kabel yang baru lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, ada rekomendasi dari Asusnya langsung. Mereka bilang kalau misalnya sistem kita pakai prosesor Intel Core i9 terus kombinasi sama yang 3080 tadi, minimal PSU kita harus 850 watt. Kalau di sini aman sih, kita pakainya yang versi 1200 watt punya. Jadi mau dikasih sebanyak apapun bisa. Wah, ini yang ada 2 pin. Oke, sekarang kita cabut di sini ya rilisnya. Waduh, tebal juga sih. Saya nggak nyangka kalau 2080 Ti tebal ini. Oh, ini ya? Ya. Lumayan dalam juga. Wih, SSD yang kecil. Nah, oke. Udah lumayan pelan. Oke. Barusan kita mainin Flight Simulator, jadi rasanya lumayan anget walaupun udah mati. Coba kita bandingin sama yang 3080 Ti. Ti. Yang versi biasa. Dia ada di balik sini. Double performance, setengah harga. Agak sedih ngomongnya, karena punya dua-duanya. Jadi kalau dilihat dari tebalnya, yang 3080 dia lebih tebal sedikit. Kalau kita bandingin kayak gini, enggak deh. Sama deh tebalnya, tapi bisa double gitu performanya. Terus kalau dari kipas, ini yang versi ROG, ini yang versi TUF, jadi desainnya bakal sedikit beda. Ini bagian belakangnya dipegang nggak apa sih, soalnya ini udah aluminium semua, ada lapisannya juga, asal nggak kesentuh komponen yang sensitif aja. Di sini juga tampilan depannya dari panjang lebar mirip-mirip, jadi yang udah pakai 2080 Ti harusnya casingnya bisa aman lah. Kalau dari sini juga, tebalnya mirip lah. Oke, sekarang kita langsung pasang. Ini mungkin kita bakal pindahin ke PC yang di sana ya, soalnya PC yang di sana kan pakai 2060 Super. Kalau ini jelas lebih tinggi. Kecuali kalau misalnya ada nanti 3090 kita taruh sini, ini kita degradasi ke sana. Gila ya, 3080. Masih ada yang lebih kenceng, cuma entahlah itu kapan masuknya. Yang 3090 punya ini hadapnya ke atas ya. Ya, ini tulisannya kayak gini. Nggak mungkin Asus ngedesain tulisannya kebalik, kan bikin garuk kepala ya, bikin kesel juga. Masa rig-nya kayak kebalik gitu. Oke. Oke, masuk dengan mantap. Kalau yang 3090 entah bisa muat nggak ya, soalnya Nvidia aja mereka di websitenya sampai tulis Big F GPU. Saking gedenya memang, mungkin setebel ini kali. Penasaran banget ya, kalau misalnya ada, kita bakal pasti bikin video kayak gini lagi sih. 3090 katanya main 8K malah. Buat 8K gaming. Waktu itu Nvidia ngesponsorin Marques sama si Linus buat main 8K, kayak sengaja banget disuruh kayak gitu. Cuma sayangnya sekarang kita nggak punya monitor 8K, adanya 4K aja yang kemarin kita pasang itu loh. Ini bentar, kayaknya nggak rapi deh, kayaknya kebalik deh. Ini harus, ini harusnya di kanan, ini di kiri. Pelan-pelan dikit. Sayangnya kalau pakai ini sih yang UPS yang Schneider kemarin nggak bisa dipakai karena dia ratingnya 540 watt. Sementara ini rekomennya amannya 850 watt. Jadi ya terpaksa pakai PSU yang lain sih. UPS maksudnya. Kalau PSU mah yang ini UPS yang biar kalau lampu atau listrik mati nggak masalah. Oke, kita masukin. Buat yang nanya ini casing apa, ini casing NZXT 400 atau 40 atau berapa gitu. Lupa, waktu itu ini salah satu pembelian komponen paling mahal sih, ini harganya dulu 2 juta. Sementara isi-isinya masih 1060 dan ya pokoknya ini casing sampai sekarang masih bagus dan worth it buat dipajang kayak gini. Sekarang moment of truth. Oke. Ya, oke. Wih, hidup. Sip, ini ada RGB-nya di sini. Ya, biarin aja sih kalau GPU doang RGB, nggak terlalu lebay gimana. Soalnya saya seneng yang warna putih doang, tapi kalau ini mungkin bisa sedikit pamer kali ya. Logo TUF ini mirip kayak perisai sih. Mungkin
TUF TUF itu ada dari kata kuat, yang tough keras gitu kali. Ini, oh ya, belum colok. Udah colok. Udah sih? Oh, udah. Wih, tapi ini kita belum install driver, jadi ya masih ini kentang banget sih. Ini GeForce, banyak juga ya. Ada Quadro, NVS, entah apa. Saya cuma tahu 3 ini. GeForce, wih, langsung 30 series. 3080, terus 64 bit standar, oke. Langsung search saja. Harusnya, yang mana ya? Harusnya yang paling lama sih. Yang paling baru. Jadi kita udah install semuanya, udah masukin, udah pakai driver yang paling baru juga, yang versi 28 September. Di sini tulisannya, ini speknya. Ini ya Intel i9, RAM-nya 65 ya dapatnya. Displaynya banyak ya, display 1, 2. Ini dapat RTX 3080, jadi udah oke semua. Ini sound kita banyak ya. Kita connect kemana aja. Jadi sekarang kita bakal tes seberapa kenceng, seberapa beda si 3080 bisa ngasih. Udah, pokoknya intinya pengen ngeliat seberapa cepat, entah tadi barusan ngomong apa. Tadi kan dapatnya 530 ya, 530 gitu lah. Sekarang kita langsung aja Ctrl M, ini video yang sama soal monitor yang ini. Terus kita pakai yang YouTube 1080 ini. Terus filenya juga sama 1628. Sekarang kita ekspor dan kita tekan play. CUDA core-nya ngaruh seberapa banyak gitu, soalnya nambahnya banyak banget. Di sini sih, tadi kan dia mulainya dari 7 menit, berapa menit, turun, terus sekarang dia langsung 5 menit. Entah ya, kalau lihat kayak gini, nggak sejauh itu bedanya. Kita tungguin aja. Soalnya tadi 7 menit, tapi taunya 5,5 menit kelar. Nggak jauh beda sih, bedanya 10 detik. Mungkin, ini juga masih compiling, sama sih kalau ini. 5 menit. Beda 3 detik. Ini mah 1% aja enggak. Kenapa ya? Setelah saya cari tahu dan saya baca-baca komen yang di sini juga, apakah CUDA Core itu bikin render lebih cepat, ternyata ini info baru buat saya sih, kalau CUDA Core yang lebih banyak itu enggak bikin render di Premiere lebih kenceng. Kalau dibandingin sama prosesor doang plus CUDA Core ya itu beda banget. Tapi kalau misalnya CUDA Core-nya udah banyak banget kayak yang di 2080 Ti, terus kita ganti ini, nggak bakal ada bedanya. Jadi, gitu sih. Baru tahu. Ternyata justru saya kebalik. Yang bikin lebih cepat itu justru pas kita lagi nge-scrubbing kayak gini. Misalnya kita lagi gini, nih filenya berat banget waktu itu, bikin lumayan emosi pas lagi ngeditnya. Ini langsung kayak gini, terus kita pindah ke sini, kita pindah ke sini. Ini termasuk cepat kalau dibandingin sama 2080 Ti tadi, kalau kemarin saya ingat-ingat. Sekarang saya pengen coba lihat kalau pasang di 2080 Ti lagi, apakah dia sama kayak gini atau dia lebih kencang. Jadi ingat ya, misalnya kita lagi kayak gini. Ya, ini sekitar 1-2 detik. Kemarin saya sampai ngomong ke Iqbal, ini bisa dibikin lebih cepat lagi nggak sih, soalnya kayak lambat banget. Ini lumayan instan sih. Kayak kita tekan gini, lumayan cepat. Jadi kita bakal coba. Kok rasanya kayak malah lebih cepat 2080 Ti ya? Nggak kebalik kan? Berarti komen di YouTube salah, info yang saya dapat juga nggak akurat. Ada yang tahu nggak? Kira-kira kenapa 2080 Ti sama RTX 3080 bisa sama? Saya nggak tahu sih. Kalau misalnya saya lagi ngetes yang buat ngerender 3D, harusnya lebih kenceng sih. Ini saya lagi pasangin 2080 Ti, kita coba benchmark yang enteng aja. Ini pakai Blender Open Data, harusnya kenceng banget, cuma harusnya 3080 lebih kenceng. Jadi minimal saya lagi mencoba mencari, ya ada bedanya lah harusnya. Mungkin Premiere lebih kuat di prosesor, terus kalau di GPU-nya nggak ada, cuma saya nanti bakal coba cari infonya lebih banyak lagi. Terus pas 3090 kita baru tes kalau ada, kalau udah masuk ke Indonesia, soalnya saya penasaran juga. Cuma buat sekarang ini jadi misteri, jadi PR saya dulu deh. Sekarang kita yang pasti-pasti itu aja, kayak ngebenchmark di Blender, soalnya
pas saya nonton video Linus Tech Tips juga dia nggak kasih lihat Premiere sih, jadi mungkin karena di sana nggak bisa kasih pengaruh ke performa GPU, nggak bisa kasih lihat, jadi kita coba di Blender yang dia ada tes juga. Oh cepet, 41 detik. Oke. NVIDIA hardware encoding. Kita bisa lihat udah sama. Oke, udah hardware encoding. Juga. Di sini kita bisa lihat 1080 Ti dan 2080 Ti. Kok lebih kencang sih? Kok bisa nih? Nah, dia pakai Ryzen sih. Tapi harusnya kan sistemnya sama. 4K, high efficiency, CC 2020, udah. Bedanya 10%. Tadi kita 5 menit, bahkan beda 3 detik doang. Itu 10% harusnya bisa beda 5 menit, berarti berapa ya? 5 menit 600, 3000. Harusnya bisa 30 detik lebih cepat. Tapi di tes kita enggak. Tapi sini bisa, salah di mana ya? Nanti harus dicari sih, soalnya lumayan kalau misalnya render kayak gitu. Apalagi kalau misalnya harus render ulang beda semenit 2 menit, itu bisa batas emosi atau enggak sih. Tapi ini bisa lebih cepat loh. Kalau Mas Alfa yang bilang sih udah pasti nggak salah sih. Oke lah, nanti kita cari. Sekarang kita tes yang harusnya nggak ada salahnya, ini Blender Open Data. Oke, 3080 kuda, tadi 41 detik. Ini masih loading scene, harusnya kurang dari situ ya. Jadi buat yang pakai Premiere atau yang kerjaannya banyak ngedit video kayak kami, mungkin 2080 Ti aja udah sangat-sangat kenceng ya. Kalau cuma buat ngedit gituan, cuma kalau misalnya kita pakai di render 3D, ngarepnya sih lumayan jauh bedanya. Soalnya kalau ngelihat video-video review yang di luar, bedanya jauh. Kenceng banget. Ini 27 detik. Jadi sekitar 30%, ya sekitar 30-40% lebih kenceng. Oke. Ini beda 41 detik ke 27 detik baru ngerender kayak gini nih ya. Kalau dulu saya di kuliah gitu bisa ngerender 1-2 malam kali ya. Kita pergi kuliah tinggalin, itu bedanya bisa jauh banget. Mungkin bisa beda 6-7 jam kali. Kalau punya perbedaan yang kayak gini. Sampai numpang teman, bisa renderin frame segini sampai segini nggak? Saking ya teman yang kaya gitu. Dulu dia punya 1080 Ti kayaknya. Setupnya sampai 40 juta kalau nggak salah. Tapi sekarang ya untung lah bisa mirip kayak dia. Yap, ini sekarang kita main Flight Simulator lagi di resolusi 4K. Kita pastiin dulu harusnya settingannya ultra di resolusi 4K. Tadi kita kalau scene di luar ini dapatnya 24 sampai 27 mentoknya. Kalau ini dia sekarang 30, agak turun ke 28. Kalau kita geser-geser gini, dia nggak nyentuh 27. Tapi tadi saya lihat ada 33 deh. Ini agak 30, nah 32. 33, kalau kayak gini, ngelihat ke bawah banget, ya 32 juga tetap dapatnya. Jadi naiknya sekitar kalau 24, anggap aja 25, terus naik ke 33 gitu, sekitar 30%, sesuai sama apa yang dibilang reviewer gitu sih. Jadi kalau misalnya kita mau dapetin klaim Nvidia yang bisa sampai 2 kali lipat performance, itu cuma buat kayak yang fitur yang manfaatin ray tracing banget. Kalau saya nggak salah inget ya, kayak game Quake sama game Minecraft apa? Yang pasti ada Quake, yang Doom 2 itu, yang terkenal banget itu. Tapi kalau game-game kayak gini, udah bisa naik 30% aja dari 2080 Ti, itu udah luar biasa banget sih. Ini sekitar 20-30% lah kalau buat game ini. Kalau game lain ada yang 50%, ada yang naik 10% doang. Jadi itu tergantung gamenya, tapi kalau buat game Flight Simulator 2020 ini naiknya sekitar kayak gitu di resolusi 4K, karena saya pengen ya nge-push banget. Katanya kalau di 1080p dia nggak terlalu nge-push sih, karena dia pinter udah manfaatin resource-nya gimana. Kalau di dalam tadi dia sekitar 30, dia sekarang naik ke 36 fps, 35, 36. Jadi memang ada naiknya sih. Dan jangan lupa harga seharusnya dari RTX 3080 ini di 10 juta aja. Sementara 2080 Ti dia di 25 juta. Setengah harga dapat performa lebih, tetap ya luar biasa banget lah. Tinggal pilih mau
performa double harga sama atau harga setengah performa sama. Itu udah luar biasa dua-duanya, tapi ini udah naik harganya bisa setengah. Cuma buat sekarang mungkin karena masih langka kali ya, jadi harganya gila-gilaan lah di Tokopedia gitu ya. Walaupun ada elektronik. Gebiar diskon elektronik. Alah, saking seringnya ngomong sampai kelibet gitu. Jadi video ini kita tutup aja. Puas sih sama RTX 3080 ini, walaupun yang Premier tadi saya agak bingung kenapa nggak ada bedanya. Mungkin karena ada PCIe-nya tipenya beda, PCI Express-nya. Ini kan saya masih pakai yang 3.0 karena pakai Intel. Kalau mau yang X570 itu harus pakai Ryzen, tapi saya nggak punya. Cuma katanya itu cuma beda 2-3% doang, jadi nggak terlalu masalah. Saya masih bingung di bagian itu, cuma kalau buat gaming, buat render 3D, udah sesuai harapan sih sekitar 30%-an. Saya nggak coba Minecraft atau Doom karena saya nggak main itu. Jadi gitu aja dulu. Video nyobain RTX 3080 yang versi Tough Gaming punya dari Asus. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Kalau 3090 bisa 8K loh kan ya. Cuma kalau ini kayaknya keberatan. Berat banget ini mapnya. Tuh, rumah siapa tuh.